Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena berkatnya Tuhannya di dalam kurang kehidupan semua yang saya hormati dan saya kasihi, keluarga besar juga yang terhormat, para pendeta-pendeta yang ada dan yang saya hormati, bapak-bapak agama, kematian kita semua tak diundang. Inilah merupakan keterpanggilan kita, Bapak almarhum Iwan Kidis. Keluarga merasa kehilangan, merasa sedih atas kepergian orang tua, suami, anak-anak, sanak saudara, bahkan teman-teman kerabat yang ada. Tentunya selaku pemerintah sangat mengharapkan, menghimbau kepada kaum keluarga atas kesedihan, atas kehilangan orang yang kita sayangi dan kita cintai. Tetapi inilah merupakan realita kerja dari Tuhan, karena tidak ada satupun manusia yang bisa melarang atas karya Tuhan. Kehilangan dan kesedihan, marilah torang serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Janganlah merasa tangis, Jangan begitu kok adik. merasa sedih, sampai kita membawa untuk kita dalam kesedihan sejati buat kita semua, terlebih khusus bagi kaum keluarga yang sedang ditinggalkan. Oleh dan sebab itu, selaku pemerintah juga mengharapkan, marilah orang baku-baku sayang, baku-baku bantu. Jangan ketika kita menghadapi satu pergumulan atau satu kehidupan. Dan juga marilah kita melakukan yang terbaik di hadapan sesama kita, tetangga kita, sanak saudara kita ada, agar supaya ketika kita menghadapi satu pergumulan atau kematian, orang tidak perlu orang merasa takut kalau orang bisa melakukan yang terbaik, bukan buat bagi keluarga, tetapi untuk kita semua yang ada di Tangsel duka ini. Orang melakukan yang terbaik, itu yang utama semasa orang masih hidup di dunia ini. Tentunya atas nama masyarakat yang ada, tetapi kami selaku pemerintah juga semua. Dan ada beberapa hal yang perlu disampaikan dari pemerintah yang Selamat jalan saudara dari dunia yang fana.
Kalau orang merasa aman di lingkungan, tentunya orang juga hidup penuh dengan rasa damai sejahtera dan merasa nyaman di tengah-tengah orang kehidupan. Mengharapkan juga orang jaga ini kebersihan yang ada di lingkungan. Janganlah orang membuang sampah sembarangan, maka orang menikmati akibat dan sebab akibat yang orang semua merasakan. Tapi marilah orang buang sampah di tempat yang sudah disediakan dan sudah ditentukan oleh pemerintah, dan juga kita agar supaya ketika orang membangun, orang tak ada merasa ada kendala. Kalau orang ada itu bersudut sampah, marilah orang bayar itu sampah, itu retribusi sampah yang ada karena pemerintah yang ada, dan layanilah orang petugas penagih retribusi yang sudah ditugaskan oleh pimpinan, yaitu Bapak. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tenangkan jiwaku, ku kan
Manusiawi ketika diperhadapkan hal seperti ini merasa sedih, merasa pilu. Karena tadi saya bilang yang kita cintai, yang kita kasihi tidak akan bersama-sama lagi dengan kita. Penyesalan terutama istri dan keluarga pasti ada. Apalagi almarhum ini, ya saya lihat di liturgi masih muda, masih 41 tahun. Dalam kehidupan berkeluarga, dalam karir masih sangat potensial, masih kreatif, inovatif. Tetapi apalah daya, inilah kehendak Tuhan. Kepada kaum keluarga, apapun kepedihanmu, pasti matahari akan bersinar lagi setelah hujan. Karena di balik awan yang pekat, di balik awan yang kelabu, di sana ada pelangi kasih yang dapat menyinari kehidupan kaum keluarga. Itulah Yesus Kristus. Bukankah dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Dan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Lord, with His countenance upon you and give you peace, and give you peace, the Lord, and let His face to shine upon you. Meninggalnya Bapak almarhum Iwan Fransiskus Kiwis dalam usia 41 tahun, 5 bulan 18 hari akan segera dimulai dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Ponto, Master Teologia. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan oleh Dr. Gracia Mandagi, MPH. Acara yang ketiga, ibadah
yang akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Sabta Marga Solafido Perkamil, Pendeta Karel Gustav Laho, MTH. Yang keempat, ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Pendeta Francisca Kambing. Kita akan mulai dengan dimulai dengan acara yang pertama, yaitu ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Pendeta Ronald Ponto, MTH. Kepada Bapak disilakan. Perkabungan yang kami hormati, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, damai di hati. Kepunyaan Tuhan yang sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Kilis Kumaat. Karena Tuhan yang sudah merencanakan indah pada waktunya, saudara kami Iwan Franciscus Kilis adalah milik kepunyaan Tuhan. Dia harus mengakhiri perjuangan hidup dan sulit untuk kami pikirkan secara akal, karena kepergiannya adalah bahagian yang indah yang Tuhan sudah tetapkan untuk dia beralih dalam keabadiannya untuk beristirahat kepada Tuhan. Dan saat ini atas undangan Tuhan, kita semua boleh saksikan kuasa Tuhan atas keluarga besar Kilis Kumaat. Tentu kita hadir di tempat ini, kita bersyukur atas kasih Tuhan yang sudah dinyatakan. Dan pada saat ini kami atas nama keluarga besar Kilis Kumaat menyampaikan selamat datang pertama-tama kepada Bapak Pendeta Karel Gustav Lao sebagai Ketua BPMJ sekaligus Ketua Badan Pekerja Wilayah yang akan memimpin ibadah saat ini, yang akan memberikan penghiburan kepada keluarga kami. Kami juga Pembacaan riwayat hidup oleh Dr. Krisya Mandagi, MPH. Disilakan. Bapak Ibu yang saya kasihi serta keluarga yang saya cintai, baiklah, saya akan membacakan riwayat hidup dari Iwan Franciscus Kilis. Pada tanggal 8 Juni 1980 di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon, saya dilahirkan sebagai buah cinta dari seorang laki-laki yang sangat baik, yang akhirnya menjadi panutan saya seumur hidup, Papi Dr. Andes John Kilis, MPD, dan seorang wanita yang luar biasa yang saya panggil Mami Berta Winokan, DST. Ketika saya lahir, Papi bekerja sebagai dosen di Universitas Negeri Manado, dahulu IKIP Manado. Perjalanan rumah tangga Mami Papi pun semakin lengkap ketika 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 10 Februari 1982,
saya mendapatkan seorang adik perempuan yang diberi nama Susana Francisca Kilis di rumah sakit yang sama, Rumah Sakit Gunung Maria, Tomohon. Ketika TK, saya sekolah di TK Katolik Karombasan, dan karena papi melanjutkan sekolah S2 di Yogyakarta, saya pun pindah TK Katolik Kanisius, Yogyakarta. Tahun 1986, saya melanjutkan sekolah di SD RK Marsudirini, Yogyakarta, sampai kelas 3. Setelah papi menyelesaikan S2-nya, kami pun kembali ke Manado, dan saya pindah di SD RK 3 Frater Don Bosco sampai selesai. Di tahun 1992, kemudian saya melanjutkan SMP pada SMP Negeri 1 Manado sampai tahun 1995. Dan saya menyelesaikan SMA pada tahun 1998 pada SMA Negeri 7 Manado. Sejak SD, saya sudah tertarik mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan teknik informatika secara otodidak. Sehingga di tahun akhir SMP, tahun 1995, saya sudah bekerja sebagai technical support pada Sisdiksat, IKIP, dan Punsrat Manado sampai tahun 1997. Di tahun yang sama, saya bekerja sebagai server administrator di Cybernet Cafe, kantor pos Manado, sampai tahun 1999. Tahun 1999 sampai 2001 sebagai server administrator di Nikita Internet Cafe. Tahun 2001 sampai 2003 sebagai server administrator di Gorango Internet and Game Center. Tahun 2003 sampai 2007 sebagai server and network administrator pada Kawanua Networks Manado. Sambil menjadi staf pengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas de La Salle Manado. Tahun 2007 sampai dengan 2012 bekerja sebagai teknisi network dan server ESA Genangku Manado. Setelah itu dipercayakan sebagai IT Manager di Rumah Sakit Siloam tahun 2012. Di tahun 2012 sampai dengan 2016, saya memilih menjadi pekerja freelance sebagai programmer, server administrator, dan technical support. Di tahun 2016 sampai 2017, bekerja sebagai operation manager pada PT Cross Network Indonesia, cabang Manado. Saya sangat bersyukur pada Tuhan diberikan talenta yang luar biasa sehingga dapat mempelajari banyak hal tentang IT sejak saya masih remaja dan dipercayakan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting di bidang teknologi tersebut. Meski secara otodidak saya bisa menguasai IT dengan mudah, saya berpikir pendidikan formal pun sangat penting untuk meraih gelar yang diakui orang kebanyakan. Maka saya pun mendaftar diri sebagai mahasiswa pada tahun 1998 di Fakultas Teknik Jurusan Elektro Universitas Samratulangi Manado. Namun sayang, karena tawaran pekerjaan yang terus datang dan selalu membuat saya bersemangat untuk mengerjakannya, saya tidak bisa menyelesaikan pendidikan formal tersebut. Sama pun kejadiannya ketika saya mendaftarkan diri di STIMIK Parnaraya. Walaupun setelahnya saya sering dipanggil menjadi dosen tamu di tempat tersebut. Tetapi meskipun tidak mengantongi pendidikan informal,
Saya banyak mengikuti pelatihan dan seminar dan memperoleh beberapa sertifikat, yaitu sertifikat pelatihan teknisi sistem pendidikan jarak jauh lewat satelit, Lecturer Service Certificate from De La Salle University tahun 2003 sampai dengan 2004, Lecturer Service Certificate from De La Salle University 2004 sampai 2005, Service Culture Excellence Training Certificate of Competition from Siloam Hospital Manado, Microtik Certified Network Associate tahun 2018, Microtik Certified Routing Engineer tahun 2018. Pada tahun 2007, saya dipertemukan dengan seorang wanita yang sebenarnya sudah lama saya kenal. Tapi baru saat itu saya merasakan mulai jatuh hati. Setelah melakukan pendekatan selama kurang lebih 6 bulan, akhirnya kami resmi berpacaran. Selama 2 tahun menjalin kasih, akhirnya saya memutuskan menikahi Debbie Deborah Carolina Kiki Kumaat, yang biasa dipanggil Kiki, pada tanggal 17 November 2009 di Manado. Dalam perjalanan rumah tangga kami, banyak hal yang terjadi yang Tuhan luaskan kami. Alami diantaranya kami harus kehilangan sosok papa mertua, Papa Arthur Kumaat pada tahun 2011. Namun kami bisa melalui itu semua bersama dengan Mama Paula Lego dengan baik karena penyertaan Tuhan. Waktu terasa cepat berlalu, dan pada bulan November tahun 2018 saya mendapat tawaran bekerja pada PT Infinity Plus One IT1 sebagai manajer IT cabang Manado. Kemudian saya dipromosikan sebagai Assistant Manager Network and Solution and IT Support di Jakarta, sehingga saya dan istri memutuskan pindah dan mulai bekerja di Jakarta. Dengan kesibukan pekerjaan yang sangat padat, di mana saya sangat bersemangat dalam bekerja, saya banyak mengabaikan kesehatan saya. Dan saya tidak menyangka Tuhan telah merancangkan kepulangan saya ke rumah Bapa di waktu yang sangat cepat. Saya sangat nyaman bekerja pada dini hari, dan ketika itu, tanggal 25 November tahun 2021, saya sementara bekerja. Jantung saya berhenti berdetak. Ya, waktu saya di dunia ini telah berakhir. Saya telah dipanggil pulang ke rumah Bapa. Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan, meninggalkan istri yang pada saat itu hanya bisa berserah atas kehendak yang Maha Kuasa yang harus memisahkan kami dengan maut. Selamat tinggal, istri tercinta Kiki. Selamat tinggal, Mami Papi. Selamat tinggal, Mama Paula dan adik terkasih Anne dan Megi Stefra Kumaat. Selamat tinggal ponakan-ponakanku Miracle Mika Sanjaya dan Gracela Sari Sanjaya. Selamat tinggal saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku terkasih. Maafkan aku jika selama aku bersama kalian ada hal-hal yang menyakiti yang aku lakukan, dan semoga kehidupanku yang singkat ini dapat menjadi berkat bagi semua. Relakan aku pergi kembali ke rumah Bapa. Aku percaya kita akan bertemu kembali di kehidupan lain di masa yang akan datang. Selamat jalan Iwan, anakku, kakakku, saudaraku, sahabatku,
Engkau akan selalu ada di dalam hati kita semua. Tenanglah bersama Bapa di surga. Dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solafide Sabta Marga Perkamil, Pendeta Karel Gustav Lao, MTH. Untuk keluarga yang berduka dan bagi kita semua. Kita akan memulaikan ibadah ini dengan dituntun oleh tata ibadah yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya undang berdiri. Saudara-saudara yang berkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulaikan ibadah pemakaman jenazah almarhum Bapak Iwan Fransiskus Kilis dalam keluarga Kilis Kumaah. Ibadah pemakaman almarhum Bapak Iwan Fransiskus Kilis ditabiskan dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 13. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya percaya ini yang dihadapi juga gejolak semacam ini muncul dalam diri almarhum saat menghadapi kematian. Tuhan, istri saya, Tuhan, keluarga saya, Tuhan, tanggung jawab saya. Kalau boleh jangan dulu. Jauh berbeda dengan ungkapan-ungkapan ini. Karangan bunga, meninggal dalam damai. Tidak pernah terbaca meninggal dalam keraguan, tidak ada. Meninggal sementara marah-marah di karangan bunga, tidak pernah. Selalu meninggal dalam damai, meninggal dengan tenang. Itu bahasa eufemis untuk melunakkan bahasa itu. Itu bahasanya yang kita temukan di karangan-karangan bunga. Tapi realitasnya ialah sesungguhnya seperti apa yang kita lihat dalam perasaan gejolak, perasaan pemazmur ini. Ada gejolak yang luar biasa. Menolak agar kematian itu jangan dulu mengingat ini dan seterusnya. Saya kira sebuah hal yang wajar. Kendati sekali lagi kita telah mengetahui bahwa satu saat kematian itu akan menjemput kita. Tapi jauh dulu. Siapa umur 41? Kalau oma-oma bilang pokoknya solan siang di kampung, dia bilang siapa bukan kita, siapa tapi cucu jo. Siapa bukan kita, siapa ambil tapi cucu, siapa ambil tapi anak. Seperti itu ungkapan-ungkapan dalam hal menghadapi realitas kematian. Sulit untuk dimengerti. Tapi pekerjaan sama Tuhan, ia bebas ia wujudkan.
semua rancangan keselamatan, semua rancangan kebaikan Allah atas diri kita masing-masing bebas Ia wujudkan. Kapan saja Ia mau wujudkan, Ia segera wujudkan, termasuk di dalamnya kematian. Itu adalah salah satu dari sekian banyak rancangan keselamatan, rancangan kebaikan Allah untuk hidup ini. Pada satu saat ketika itu harus Ia wujudkan, ya waktunya. Orang Anda bisa mengeluh baru 41, Tuhan, baru 20, dan seterusnya. Bukan. Waktunya, Tuhan. Tadi lagu KPDP tadi. Walau kadang sulit untuk dimengerti, memang susah untuk dimengerti. Karena itu kalau kita membaca kisah Marta menghadapi kematian Lazarus dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, di situ Yesus bilang, apakah engkau percaya realitas Lazarus sudah mati? Yesus tidak menggunakan kata apakah ngana mengerti Marta, nyanda. Yang dia pergunakan di situ adalah apakah engkau percaya. Yesus tidak bermain di logika. Apakah kau percaya? Dan Marta menjawab, aku percaya. Peristiwa kematian hanya bisa diterima dengan percaya. Sulit untuk diterima dengan mengerti. Mengerti Tuhan. Tak mengerti baru 41 tahun. Tak mengerti baru 20 tahun. Kalau logika kita yang berjalan, kita akan terjebak pada mempersalahkan Tuhan yang telah mewujudkan rancangan kebaikan dan keselamatan atas orang yang kita kasihi. Tapi kalau kita percaya apa yang Tuhan lakukan baik, maka kita akan mampu, kuat untuk menerima realitas kematian ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia kita berkata baru 41 tahun, tadi bilang inovatif, apa semua tadi itulah waktunya Tuhan bagi perjalanan hidupnya di dunia ini. Kita ibarat orang yang sedang bersiarah di dunia ini. Satu saat siarah kita akan berakhir. Kita rombongan bersiarah menuju ke tempat keabadian, menuju ke tempat tinggal tetap kita, ke rumah Bapa yang disiapkan oleh Yesus sebagai Tuhan, kebangkitan dan hidup. Ke sana kita. Kadang-kadang dalam perjalanan rombongan 1-2 di antara kita mendahului kita beristirahat dulu sebelum pada akhirnya tiba di tempat tinggal tetap kita. Istri, saudara bersaudara yang ditinggalkan oleh suami, anak, saudara, pasti ada duka yang dalam. Tapi percayalah bahwa apa yang telah Tuhan buat ini baik adanya. Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan dan mengantar istri, keluarga semua, kita semua untuk berani berkata apa yang Tuhan buat baik adanya. Kota yang kita cerita. Rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Indah dan saatnya kita jumpa di kota permai. Teman, kita nyanyi pujian merdu. Selamanya sentosa tentram, rasa duka terhapus.
seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Ulang dari awal. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, jadi permata. Rangkai air mata jadi permata. Luar Terima kasih Tuhan. Kami yang sedang menyaksikan wujud rancangan selamat ini, kami bermohon Engkau tetap menemani kiranya kami dalam kami melanjutkan hidup ini, menunaikan peran yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dengan persekutuan ibadah ini kami mengumpulkan persembahan untuk pelayanan diakonia. Berkenan kiranya itu Engkau kuduskan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kebangkitan dan hidup. Amin. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup.
bersuka dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah pemakaman telah selesai. Atas nama pelayat yang ada di Bangsal Duka, bahkan keluarga besar Kilis Kumaat menyampaikan banyak terima kasih kepada Kadin siang hari ini, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Solafida Sabta Marga Perkamil, Pendeta Karel Gustaf Lao MTH, yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menghibur keluarga pada siang hari ini. Tuhan memberkati Bapak Pendeta di tengah-tengah tugas pelayanan, tetapi juga bersama keluarga. Selanjutnya kita akan masuk dalam acara tanda kasih. Untuk itu diundang yang pertama kekuatan, kemampuan yang Tuhan beri hingga saat ini. Saya sebagai istri, bahkan mami, papi, mama, keluarga besar, meskipun merasakan cita-cita yang begitu besar, tapi masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan saat ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan tanda kasih untuk melepas jenazah dari suami tercinta, dan saya akan memberikan tanda kasih lewat pemberian bunga. Dan karena kebetulan Iwan juga suka sekali menyanyi lagu menyanyi sama-sama. Kadang-kadang di rumah, biar di Jakarta nyak sama di Manado. Kalau di Manado kan mau karaoke ada sound system, tapi kalau Tondoli kan kalau dia menyanyi cuma dia pakai handphone, karena kalau di Jakarta kan nyak sama di Manado boleh kuat-kuat mau menyanyi, jadi cuma dia pakai handphone dengan mikrofon yang ada di speakernya itu, Bluetooth. Nah, karena dia suka sekali nyanyi, jadi kita mau ngiringi juga lewat satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya, tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Tanpa seizinku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku
Tanda kasih yang berikut akan diserahkan oleh orang tua dari Iwan, Mama Berta, dan Papi John. Inilah tanda kasih dari Mami Berta dan Papi John kepada anak Iwan. Tanda kasih yang berikut. Selanjutnya tanda kasih dari adik Iwan, Ane Kilis bersama anak-anak Eke dan Graciela. Sama-sama ada orang. Ya, oke, tan. Ya, oke. Kemudian tanda kasih dari tante dan om dari Iwan, keluarga besar Winokan. Tunggu Pak, saya kan mau foto. Rapat ke sana lagi Pak. Diingatkan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, oke, tar. Menggunakan masker. Oke, langsung keluar Pak. Bersiap-siap tanda kasih yang berikut dari Keluar di semua belakang, keluar di belakang. Ya, oke. Satu nih. Keluar di belakang. Lanjut keluar di belakang. Ini mau foto satu-satu. Ayo cepet. Keluar di belakang. Pikirin mama kita. Gerakan. Keluar belakang. Masih ada? Oke, satu-satu. Sudah? Baru. Oke. Selamat jalan anakku, selamat jalan Satu-satu. selamat jalan.
Oke, satu-satu Pak. Sebelah kanan. Imbang. Satu itu Pak. Tahan Pak. Oke. Tahan nih. Ya. Oke, sudah. yang akan disampaikan oleh Pendeta Francisca Lamin. Silakan. Soalnya enggak orang Kilis Kumaat, keluarga besar Kilis Rinokan, dan keluarga besar Kumaat Lego. Kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus yang ajaib, yang telah memberikan kekuatan kepada kami semua, teristimewa bagi istri, orang tua, keponakan. Ketika melewati semua ini, kami hanya ingat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sungguh ia akan beristirahat dalam jerih lelahnya, dan perbuatannya menyertai dia. Hidup hanya sementara, dan ketika mati, untung. Hidup adalah Kristus, maka mati adalah keuntungan. Yang kami pegang, bahwa mati dalam Tuhan yang pertama berbahagia, yang kedua mati di dalam Tuhan beruntung. Saudara kami Iwan, kami percaya telah kembali ke rumah Bapa di sorga. Tinggal kita semua yang akan melanjutkan. Oleh sebab itu dengan kasih Kristus, kami menyampaikan kepada semua saudara, di hidup kita yang singkat dan sementara ini, mari kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mari kita melayani Tuhan. Karena kita tidak akan selama-lamanya tinggal di bumi ini. Satu kali kelak kita akan kembali ke surga. Tapi jika kita hidup di luar Tuhan, kita akan berakhir di neraka. Oleh sebab itu, kesempatan ini, mari kita lihat hidup kita, dan kita hidup dengan bijaksana. Yang kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua BPMC Jemaat Gemim Solafide Perkamil, Pendeta Karel Gustav Lau MTH, bersama dengan Persus, Penatua, Syamas, dan seluruh jemaat yang sangat mensupport, mendoakan, melayani keluarga. Sungguh kami tidak dapat membalas kebaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pelayanan daripada Jemaat Gemim Solafide Perkamil sangat memberkati kami semua. Terima kasih banyak untuk tuntunan, bahkan semua yang telah bertugas. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pendeta, hamba-hamba Tuhan dari gereja Gisi, dari Women's Aglow, dari Aglow, dan kami melihat begitu banyak pelayan 2 hari berada di Kalawat Maumbi, di rumah keluarga Iwan. Mungkin telah berputar 1000 orang lebih yang menyampaikan duka cita belasungkawa dari teman-teman sejawat, teman-teman seperjuangan, sahabat-sahabat, bahkan dari alumni mulai dari SMP, teman-teman sesama pengusaha, sesama programmer para IT. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah juga menyampaikan sambutan dan telah mensupport keluarga. Jadi sekali lagi, atas nama keluarga besar Kilis Kumaat, Kilis Winokan, dan Kumaat Lego, terima kasih kepada Bapak Ibu semua saudara. Handai taulan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, untuk doa, untuk dorongan, untuk nasihat, dan untuk kekuatan. Tuhan akan balas berkat bagi saudara semua. Tuhan memberkati. Shalom. Tetapi diberikan kesempatan kepada pelayat yang belum melihat jenazah, diberikan kesempatan beberapa menit
sebelum peti jenazah ditutup. Yang sudah boleh langsung keluar lewat belakang. Peletakan bunga yang pertama oleh istri. Peletakan bunga yang kedua mewakili pemerintah. Kepala Lingkungan 1, Bapak Margani. Dan peletakan bunga yang terakhir mewakili Badan Pekerja Majelis Jemaat Sabta Marga Solo Fido Perkamil, Penatua Ibu Mampu Iman Tuhan. Bapak Iwan. Bapak Iwan. Pilih dalam nama Tuhan Yesus. Ini mesti sama-sama pakai di otot sini. Bang. Mana? Sebetulnya ini? Naik di atas aja. Oh, naik. Naik. Satu di atas. Mutar. Memulakan tukun tolak. Tunggu. Awas kaki. Sudah. Tolak aja. Oke. Tolak. Ya.
Shalom. Jenazah almarhum Bapak Iwan Kilis telah berada di tempat perhentian di ladang pekuburan, dan saat ini kita akan ibadah, dan ibadah sebentar akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Mon Larenang Winowoda, Gembala Gereja Betel Indonesia Jemaat Kingdom Vision Kota Bitung. Dan mari sama-sama kita siapkan hati, kita angkat satu pujian. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah pelayanan gereja sebagai tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sejak manusia dilahirkan dan sampai manusia itu dipanggil pulang oleh Bapa sebagai pencipta. Di tempat inilah kita merenungkan dan melihat akhir daripada segala sesuatu. Dan oleh sebab itu, biarlah kekuatan kita semua hanya kita peroleh melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini di tempat ini, Tuhan, kami mengamini apa yang Engkau buat itu baik adanya. Engkau telah memanggil kekasih kami yang kami cintai, yaitu Bapak Iwan Fransiskus Kilis. Di tempat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Roh Kudus sertai kami semua, sehingga kekuatan kami benar hanya dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar kebenaran firman-Mu. Amin. Sesungguhnya ada dua tempat kediaman kita manusia. Yang pertama yaitu adalah kediaman kita yang ada di bumi ini, yang sifatnya kata firman Tuhan yaitu adalah sementara. Sedangkan Alkitab berkata ada satu kediaman yang sifatnya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Kediaman itu tidak dibangun oleh tangan manusia, tetapi sesungguhnya yang membangun tempat kediaman itu yaitu adalah Dia yang telah menciptakan seluruh isi dunia ini, termasuk kita manusia. Dan kediaman itu yaitu sifatnya adalah kekal. Itu sifatnya hanya sementara dan bisa dibongkar. Hari ini kita sedang melihat satu hal yang Tuhan telah tetapkan bagi saudara kekasih kita tercinta Iwan Fransiskus Kilis. Kita
bahwa kemah kediaman di bumi telah dibongkar. Ada yang dibongkar umur 70, 80, mungkin ada yang dibongkar umur 20. Kita menyadari bahwa kemah kita di bumi ini sifatnya sementara, tetapi ada satu kemah kediaman kita manusia yang itu sifatnya kekal, tidak ada batasnya. Yaitu kemah itu dibangun dan didesain oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita hari ini merenungkan arti daripada hidup kita. Bahwa kalau hidup kita ini sifatnya sementara, maka sebagaimana Paulus berkata, biarlah kita memberi buah. Dan baik selama kita masih ada, mari gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan telah beri kepada kita. Karena ingat, satu kelak kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Oleh sebab itu Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, kata Yesus Kristus, bahwa sesungguhnya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hari ini kita semua keluarga, mari kita kuatkan hati kita. Dan saya percaya bahwa Roh Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sekalian untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Oleh sebab itu, hari ini di tempat ini juga, sebagaimana firman Tuhan berkata, Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Manusia sesungguhnya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhnya kembali kepada debu, tetapi sesungguhnya ada satu bagian manusia yang sifatnya kekal, yaitu roh. Hari ini Bapa, biarlah rohnya, roh saudara kekasih kami Iwan Kilis, aku serahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Dan hari ini juga kami menerima bahwa sesungguhnya apa yang Engkau buat itu baik adanya. Di dalam nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Semua berdiri, kita terima berkat dari Bapa di surga hari ini. Di hadapan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan segala sesuatunya. Di tempat inilah kami melihat keagungan-Mu yang Engkau kerjakan bagi keluarga besar Kilis Kumaat, keluarga besar Kilis Winoan, keluarga besar Kumaat Lego. Demikian kepada kami sekalian sebagai rekan-rekan sekerja seperjuangan. Hari ini kami menerima hal yang Engkau sudah tetapkan, bahwa inilah batas akhir hidup di dunia daripada kekasih kami Iwan Fransiskus Kilis. Tetapi sesungguhnya hari ini kami percaya bahwa hidupnya yaitu kekal bersama Engkau. Oleh sebab itu hari ini Bapa,
Biarlah kepada keluarga, kepada istri, kepada orang tua, kepada kami sekalian, kami diberikan kekuatan untuk melanjutkan cita-cita dan perjuangan dari kekasih kami ini. Biarlah kepada kami diberikan Tuhan penghiburan yang daripada Engkau. Oleh sebab itu hari ini biarlah di tengah-tengah kita menerima berkat yang dari surga. Maka hari ini juga terimalah berkat, maka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, Yesus Kristus dan Roh